Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Renardiansyah. Teman-teman, kalian pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian sesuatu untuk berbuat baik? Contohnya seperti Satria ini. Kasihan banget. Aku juga mau berbagi seperti ini kalau aku udah sukses. Kalau aku udah sukses, pasti aku mau menolong orang-orang yang susah. Kasihan banget. Nah, contohnya seperti tadi. Satria itu kan melihat konten influencer-influencer TikTok yang bersedekah untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, Satria itu tersentuh, jadi Satria itu meniatkan dirinya untuk bersedekah di saat dia sukses. Seperti apa sih hukumnya jika kita berniat untuk berbuat baik tapi kita belum melaksanakannya? Nah, di sini kami akan membahas topik pendidikan agama Islam, yaitu keutamaan berbuat baik dan bentuk kepedulian terhadap sesama makhluk Allah. Silakan Sofiana. Kita bahas masalah yang tadi. Kalau misalkan sebuah kebaikan terlintas di pikiran kita, apa sih yang terjadi? Setelah kami cari tahu, kami menemukan kelompok dalil kebaikan yang membahas tentang balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kami akan memaparkan beberapa dalil dari hadis Rasulullah tentang keutamaan berbuat baik. Poin pertama, pahala yang didapat. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil poin bahwa Allah akan mencatat sebuah kebaikan kepada kita, meskipun itu hanyalah niat dalam berbuat baik. Di bawahnya, jika ia berniat kemudian mengerjakannya, Allah mencatat 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Makanya berbuat baik itu pahalanya istimewa. Kesimpulannya, kalau kamu berniat baik, kamu sudah dapat 1 kebaikan. Dan kalau kamu melakukan kebaikan, kamu dapat 10 hingga 700 kebaikan. Poin yang kedua, menahan niat buruk. Dijelaskan dalam hadis riwayat, jika kita berniat melakukan keburukan namun kita mengurungkan niat buruk itu, kita akan mendapat 1 kebaikan sempurna. Tapi kalau kita melakukan keburukan, kita akan mendapat 1 catatan dosa. Kesimpulannya, kalau kita berniat berbuat buruk, lalu diurungkan, kita akan mendapat 1 kebaikan, sedangkan jika kita berniat buruk lalu melakukannya, kita akan mendapat 1 catatan dosa dan tidak dilipat gandakan. Nah, harus kita perhatikan juga bahwa nilai kebaikan dan keburukan dapat meningkat. Ya, keburukan juga. Allah berfirman dalam surat At-Taubah bahwasannya Allah memiliki 4 bulan haram dan kita dilarang untuk melakukan kesoliman pada bulan itu. Bukan berarti kita boleh melakukan kesoliman pada bulan lainnya. Namun jika ayat tersebut ditafsirkan, ayat tersebut menjelaskan jika kita melakukan kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan dosa. Kita akan mendapat dosa yang dilipat gandakan saat kita berbuat buruk di bulan haram. Dan dalam firman Allah selanjutnya, Allah menjelaskan jika 1 keburukan tidak dibalas berkali-kali lipat selain di bulan haram, maka mereka yang berbuat buruk itu tidak sedikit pun dirugikan atas kezolimannya. Dan orang-orang yang berbuat baik sangat beruntung mendapat ridho Allah yang berlimpah. Sungguh Allah itu maha baik. Dengan keutamaan-keutamaan berbuat baik ini, Allah menunjukkan kecintaannya terhadap hambanya yang taat. Makanya, marilah kita berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk Allah. Kalau kalian bingung cara memulai kebaikannya, kami bisa memberi contoh sederhananya. Silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Satria kan apa? Nggak tahu. Sedang kenapa? Ini apa? Duh, masa temannya sakit malah dilempar makanan. Kalau itu jangan ya, itu bentuk yang kurang baik. Saat ini tadi aku mampir ke supermarket tapi bawain makanan kesukaan Mundi. Semoga kamu cepat sembuh ya, Satria. Sama. Dadah. Pulang dulu ya, Satria. Tak ada sini juga. Hati-hati food ya. Satria, cepat sembuh ya, Satria. Semangat, yeay. Dadah. Begini baru betul. Sebaiknya saat kita menjenguk teman, kita membawakan sesuatu, memberikan bantuan doa dan semangat. Peduli gak selalu kepada manusia. Kita juga harus peduli terhadap hewan. Cik, jangan mengganggu orang makan, kasihan.
Ngasih makan kucing itu hal sepele, tapi juga merupakan bentuk kebaikan kepada hewan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Kalau kalian melihat tanaman yang layu, jangan ditinggal begitu aja. Kasih mereka makanan dengan menyiramnya setiap hari. Itu juga sudah menjadi bentuk kebaikan loh. Tumbuhannya bisa bertumbuh berkat adanya air dan berarti kita membantu tumbuhan itu untuk tetap hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Makasih ya semuanya. Ada apa-apa weh titik. Oke. Tolong orang-orang yang sukses. Kasihan banget. Oh, wes. Wes, mari wes. Sek. Kurang ajarnya tes meninggal. Nggak belum aja sayang gue aku rumah. Push. Hilang wes Bud, ndak iso Bud. Udah berubah jahat. Kucing itu hamil. Enak diet. Oh iya. Hamil kan?